Oke, menarik. Oke, sekarang kita ke Vincent deh, minta perspektif. Sen, Coba San kasih penutup. coba lu kasih dulu kuliah kultum nih buat kita nih Sen, tentang KUHP dan khususnya lu juga rame juga beberapa waktu belakangan bicara soal tadi konsensual seks, zina, whatever dengan teman-teman dan adik kakaknya ini. Silakan Sen. Oke. Mungkin saya bakal bahas dulu ya. Saya bakal mulai dengan beberapa hari lalu saya itu ngebaca tulisan dari Wamenkumham di Kompas, itu ngomongin tentang asas-asas hukum yang dianggap bisa membenarkan pasal dari penghinaan presiden gitu. Dia ngomongin kalau penghinaan itu super mala inse gitu, bukan mala prohibita. Nah, saya itu abis baca itu benar-benar kaget. Dari mana ada asas namanya super mala inse pertama. Kemudian, dari mana dia bisa mengatakan kalau penghinaan itu mala inse, sedangkan tidak semua negara melarang yang namanya penghinaan. Nah, kita bisa bilang kalau suatu tindakan itu mala inse, kalau dari segi asas hukum ya, ini ada Bang Azhar juga, ada Mbak Bivitri juga, sebuah tindakan itu mala inse kalau dia evil in itself gitu, inherently evil, dimanapun, di negara manapun gitu. Kita misalnya ngomongin Amerika Serikat, semua negara di dunia ini pasti memidanakan yang namanya pembunuhan, karena dia mala inse gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, penghinaan itu apakah mala inse? Jelas enggak mala prohibita, karena banyak negara yang enggak memidanakan yang namanya penghinaan. Karena kalau dia inherently evil, enggak mungkin ada satupun negara di dunia ini yang enggak memidanakan yang namanya penghinaan. Nah, itu satu. Nah, dari sana saya jadi berpikir tuh, ini profesor hukum, apa benar-benar memahami apa yang dia bicarakan, ataukah ini bukan profesor hukum, tapi profesor hukum. Hukum itu dari bahasa Inggris, istilahnya nonsense, omong kosong. Jadi saya benar-benar kecewa gitu ngeliat tulisan itu. Ini tulisan kok jelek banget gitu, asas pidana yang bahkan tuh gak perlu dipelajari fakultas hukum. Tinggal nonton satu film judulnya Legally Blonde. Legally Blonde itu ngejelasin mala inse dan mala prohibita. Buat apa belajar ke fakultas hukum kalau asas hukum aja sekacau itu gitu. Oke. Nah, soal zina gimana Sen? Jadi saya ngeliat gini, ada satu persoalan serius dari RKUHP. Dan kalau kita lihat naskah akademisnya lagi ya, tadi kan dibilang itu belum dibuka. Sebenarnya ada yang udah dibuka yang di tahun 2015. Itu disebutkan kalau tujuan dari KUHP ini adalah pertama tuh rekodifikasi dan reunifikasi. Dan kemudian adalah dekolonialisasi. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ini benar-benar rekodifikasi dan reunifikasi? Kita coba lihat dulu pasal 2 ayat pasal 2 ya, pasal 2 dari RKUHP itu membahas tentang living law. Jadi living law itu diperbolehkan dan bukan berarti pasal 1 yang ngomongin asas legalitas itu nggak boleh atau melarang hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat penjelasannya, pasal 2 itu disebutkan kalau pasal 2 itu harus diatur berdasarkan perda. Jadi misalnya ada nih hukum adat yang melarang suatu tindakan, itu harus dibuat perdanya dulu, baru bisa dipidana. Nah, ini kan ngaco nih sebenarnya. Katanya unifikasi, tapi juga memberikan kewenangan perda untuk memberikan sanksi pidana. Sebenarnya ini ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebenarnya. Okay. Di pasal 15 disebutkan perda itu diperbolehkan, dijatuhkan, ada kekuatan pidana, sanksi pidana yang diperbolehkan dalam perda itu. Itu di pasal 15 Undang-Undang 12 tahun 2011. Langsung menukik ke jantung inti persoalan Sen. Terkait dengan hak asasi, konsensual, seks, dan macam-macamnya tadi. Kita bicara mengenai RKUHP dengan hubungannya dengan hal-hal yang udah disepakati oleh dua manusia dewasa yang harusnya negara nggak usah ikut campur dalam hukuman ini. Ya harusnya bukan hanya nggak ikut campur, tapi juga harusnya melindungi gitu. Oh iya, melindungi kesepakatan orang gitu dewasa ya. yang membayar kalau pajak dalam ini. perspektif human rights kan, karena esensinya itu gitu. Nah, tadi kan saya ngomong tuh tentang naskah akademis ya. Nah, saya terus terang aja, semua pasal, dari 218, pasal 2 ayat 1, ya banyak banget pasal-pasalnya itu yang bertentangan dengan tujuan utama dari
rekodifikasi, reunifikasi, dan juga dekolonialisasi, apalagi pasal 415, pasal 16, 218, pasal 100 terutama tentang pidana mati, dan banyak pasal-pasal lagi gitu. Dan kemarin ini juga saya bingung ngelihat apalagi soal zina ya. Kalau di KUHP yang sekarang kan perzinahan ini disebut overspell. Jadi di mana ada pasangan yang sudah menikah, salah satunya itu melakukan hubungan seks dengan orang lain gitu. Nah, itu yang dipidana. Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu dari mana tuh overspell, ya kita bisa lihat lagi tarik ke belakang, itu ada dari Napoleon Code. Dan Napoleon Code itu adalah cikal bakal dari Wetboek van Strafrecht yang kita adopsi sekarang kan. Nah, dan gara-gara itu saya cari tahu deh apa metode mereka untuk menentukan. Saya berusaha cari tahu apa metode mereka untuk menentukan kalau zina itu harus dipidana. Ada satu buku dari filsuf hukum namanya Douglas Hussack. Dia itu nge-propose yang namanya minimalist theory of criminalization gitu. Nah, itu pun kalau kita ngomongin ini pembaruan ya atau demokratisasi, ya kalau kita lihat dari Douglas Hussack itu nggak cocok dengan approach yang dia berikan. Kalau kita lihat dari teori hukum lain, ada namanya law and economics, itu ada Richard Posner, dia bilang kalau yang harus dipidana itu adalah sesuatu yang memberikan dampak buruk ke efisiensi pasar gitu. Karena dia memandang pemidanan itu, apalagi di masyarakat kapitalistik, itu ya harus melihat cost and benefit-nya gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga dari kacamata utilitarianism, itu juga kacau. Kalau kita ngomongin Jeremy Bentham, ngomongin juga John Stuart Mill, ini apa gitu? Greatest good for majority. Itu kan kalau kita ngomongin ada yang namanya majoritarianism, tapi ingat juga di demokrasi ada yang namanya rules of values, dan itu disebutkan dalam naskah akademik di tahun 2015. Ada hak-hak mendasar yang nggak boleh dilanggar oleh negara. Itu ada hak berbicara, hak berpendapat, dan banyak banget lah hak-hak lainnya yang kita juga udah ratifikasikan, kewenangan hak sipil dan politik. Nah, jadi dari segala sudut ini nggak ada make sense-nya gitu. Dan kalau tadi Pak Kiai ngomong ini adalah kemajuan, saya sangat berbeda pendapat. Ini adalah suatu kemunduran yang jauh banget. Karena bahkan kalau kita ngomongin Wetboek van Strafrecht kita yang udah lama banget aja, itu udah mendekriminalisasi consensual sex yang sebelumnya itu bahkan kalau kita lihat di zaman Romawi ya, itu dihukum konsensual. Dan apalagi di zaman abad ke-8. Nah, kalau kita lihat juga dari segi hukum yang ada di masyarakat lah kita ngomongin. Dalam praktiknya kan ya kita bisa bilang hukum itu kan salah satu komponen yang ya kita bisa bilang last resort lah atau ultimum remedium. Nah, tapi kan itu juga punya implikasi kalau ya hukum-hukum yang ada dalam masyarakat itu juga seharusnya didahulukan. Entah hukum agama, entah itu hukum hukum kesopanan, hukum yang namanya kesusilaan. Nah, kan nggak semuanya harus dipidana begitu. Dan kalaupun ada kelompok-kelompok agama yang merasa, wah ini adalah suatu tindakan yang dosa, ya silakan kalau menganggap itu dosa, dan itu memang dilindungi dalam undang-undang kalau menganggap sebuah tindakan dosa dalam suatu agama. Cuman kan bukan berarti semua orang harus tunduk dengan hukum tersebut gitu, apalagi orang yang berbeda agama gitu. Dan kalau kita ngomong lagi ya dari segi bentuk pembentukan undang-undang, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu jelas kita harus merujuk ke Pancasila, dan Pancasila itu sendiri kita bisa tafsirkan dari berbagai macam cara. Ada banyak penafsiran ya. Ada original intent, ada metode gramatikal. Kita bisa juga lihat konsekuensi dari penafsiran tersebut. Kita bisa lihat kacamata konsekuensi dari tindak pidana tersebut ya. Ya semuanya ngaco gitu. Maksud saya nggak ada satupun penafsiran Pancasila yang kalau kita benar-benar perhatikan itu bisa memidanakan consensual sex. Misalnya ini kita ngomongin tentang penafsiran original intent ya. Kita coba baca risalah sidang BPUPKI dan PPKI. Kita bisa lihat di sana itu disebutkan kalau panitia
sangat berkeberatan atau sangat tidak setuju dan tidak ingin ada yang disebut dengan Gewetensdwang. Apa itu Gewetensdwang? Gewetensdwang itu bahasa Belanda Verbod van vrije gedachte en belijdenis. Geloofsdwang, artinya pemaksaan untuk berkeyakinan, pemaksaan untuk beragama, atau pemaksaan untuk hidup berdasarkan nilai-nilai agama. Oke. Sen. Nah, pertanyaannya ya, apakah ada orang yang hidup tanpa nilai agama Indonesia? Ada. Dan itu ada risetnya dari Pew Research Center gitu. Ya. Dan ya kalau begitu ya, ini nggak bisa diimpose di Indonesia begitu. Oke, Sen, ditahan di situ dulu. Saya mau ke Pak Kiai sekaligus untuk menutup sesinya Pak Kiai pada malam hari dan ini. Gimana Pak Kiai? Tadi ini adalah produk hukum yang justru mengalami banyak kemunduran. Kayak abad kegelapan ya. Karena padahal KUHP yang lama tuh udah menjawab sebenarnya tantangan zaman atas tadi konsensual seks yang sebenarnya udah bisa ditoleransi gitu. Pak Yai gimana? Ya, kalau kita komitmen dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang berketuhanan. Karena negara yang berketuhanan, maka mereka harus tunduk kepada agama-agama yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Yang tentu saja semua agama apapun melarang perzinahan. Dan negara mendapatkan endorse ya, dari hukum-hukum yang menurut bahasa Islam, ya bahasa Al-Quran, itu ditafnim, diangkat ke permukaan menjadi hukum positif. Jadi bagi mereka yang taat dengan Undang-Undang Dasar 45, itu tidak ada yang mengatakan bahwa kemajuan di dalam KUHP itu adalah kemunduran. Karena apa? Tadi kita harus state dengan tegas bahwa harus sepakati juga bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang bukan atas dasar agama, tetapi negara yang berketuhanan. Dan itu kemudian manifestasinya dijamin di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin kemerdekaan warga negara untuk beragama dan menjalankan keyakinannya. Satu hal di dalam hal keyakinan dan agama adalah bab mengenai mengenai perzinahan. Yang namanya zina itu ada enggak? Saya mau bertanya di sini. Agama yang menghalalkan perzinahan. Bahwa negara kemudian intervensi, ya, kemudian menghukum atau menghukumi, itu adalah sah karena negara mendapatkan endorse dari ketentuan tadi. Nah, tetapi tadi kemudian bagaimana penegakan hukumnya itulah yang penting. Jangan sampai kemudian yang saya bayangkan kan oleh teman-teman ini kan jangan sampai ada abuse, ya kan? Orang yang melakukan tadi kata Mbak Putri tadi yang kumpul sehari atau 2 hari, padahal jelas di dalam KUHP yang baru itu, RKUHP itu dijelaskan yang namanya kumpul-kumpul itu seperti apa dan seterusnya. Ya tentu saja itu harus hati-hati juga penegak hukum, jangan sampai ketentuan ini menjadi abuse of power yang kemudian suka-sesuka ditegakkan. Baik, Pak Ini saya kira rambu-rambunya di situ. Tetapi jelas harus tegas bahwa negara intervensi itu sah karena mendapatkan tadi mandat. Nah, saya kira itu. Oke, atas dasar negara ketuhanan maka tadi ya Pak Yai harus di-enforce itu perzinahan dan yang perlu kita kontrol adalah abuse-nya aja nih supaya nggak ada penggerbekan liar yang ngaco gitulah ya. Nah, Mbak Bibip, terakhir Mbak Bibip. Ya. Gimana komentar? Saya mau responsnya gini, saya kira kita nih perbincangannya jangan dibawa ke soal apakah negara di-endorse atau tidak oleh agama dan apakah kita semua setuju zina atau tidak, ataupun apakah semua agama itu ada yang membolehkan zina atau tidak, bukan di situ. Tapi bagaimana kita menempatkan hukum pidana, gitu. Jadi kita itu kan hidup bermasyarakat diatur oleh norma-norma kan. Jadi ada norma-norma yang bersisian nih. Satu, norma hukum negara, hukum positif.
Tapi ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan yang berlaku di antara misalnya saya berkomunikasi berhubungan dengan Haris, dengan Mas Budi, dengan Mas Ari, itu nggak cuma agama, tapi juga ada norma kesopanan kan, selamat malam misalnya begitu. Jadi nggak semuanya harus diatur, diangkat ke dalam hukum negara. Jadi karena itu buat saya persoalannya bukan kita takut nanti penegakan hukumnya ada abuse of power. Itu soal kedua. Soal pertamanya adalah apakah segala sesuatunya supaya yang tidak kita inginkan orang lakukan, kita harus lakukan dengan mengancam orang itu. Kalau berperilaku begitu, saya hukum kamu. Ya, jadi cara pandangnya tuh keliru gitu. Kalau kita bilang, oh anak muda sekarang nih jelek banget kelakuannya terkait dengan seks bebas misalnya. Apakah jalan keluarnya hanya dengan mengancam mereka, kalau kamu seks bebas kamu akan kena hukum penjara, atau dengan memberikan pendidikan agama misalnya dan lain sebagainya di sekolah, mulai pendidikan formal ataupun informal. Nah, jadi cara pandang bahwa hukum pidana itu adalah cara maksimal untuk mendisiplinkan warga negara itu harus kita pegang. Banyak cara loh untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi makanya ketemu nih sekarang kalau teman-teman cari ya banyak yang menarik sih, misalnya gelandangan itu bisa kena sanksi pidana denda 1 juta rupiah misalnya. Kita nggak masalahkan 1 juta atau 2 juta ya. Tapi kan gini, itu kan artinya kita nggak mau lihat gelandangan. Kita mau singkirkan gelandangan ini dari pandangan kita yang merasa mereka itu tidak layak dipandang. Tapi kan apakah caranya lu jangan jadi gelandangan? Kalau jadi gelandangan, lu gua denda 1 juta. Bukan itu. Kita cari akar masalahnya. Oh, ada kemiskinan struktural. Maka tugas negara. Nah, intervensinya di situ. Tugas negara lah yang kemudian mengatasi kemiskinan struktural, sehingga gelandangan-gelandangan yang dianggap tidak sedap di mata itu bisa tidak ada lagi. Tapi bukan dengan mengancam mereka. Nah, cara untuk melihat zina dan kumpul kebo menurut saya juga begitu. Kalau kita nggak mau moralitas rusak, cara lainnya banyak kok. Selain dengan menuhin penjara, gitu. Soal abuse of power-nya itu yang pasti ada juga kemungkinannya, tapi itu soal kedua. Tapi gitu. Dihukum boleh dong, Mbak. Dihukum boleh dong, masuk penjara boleh dong. Buat yang melanggar. Kalau melakukan apa nih? Tadi, buat melanggar aturan norma agama. Makanya kan kita harus letakkan dulu kita letakkan dulu di titik mana kita biarkan negara mau intervensi. Nah, menurut saya kalau dalam hubungan-hubungan seperti ini intervensinya adalah ketika ada kekerasan. Nah, kekerasan itu misalnya yaitu ya karena ada relasi yang tidak sara gitu, misalnya sama anak-anak atau lagi mabuk dipaksa berhubungan seksual, negara harus intervensi. Tapi kalau soalnya kesepakatan, mungkin wah rusak nih moral anak muda misalnya gitu. Tapi nggak usah lewat pidana, bisa dengan itu tadi pendidikan atau negara memfasilitasi. Tadi harus menyebutkan asramanya dong biar nggak di hotel, asrama dan seterusnya begitu ya. Banyak cara lain. Jadikan pidana ini ultimum remedium saja gitu. Terima kasih Mbak Bibip, terima kasih Vincent sudah bergabung, terima kasih Pak Yai atas perspektifnya. Kita akan lanjutkan nih perdiskusian ini di studio. Diskusi. Iya, yang bukan berkumpul keboan. Iya. Berkohabitasi. Gue mau ke thank you semua. Ke Bang Aris dulu nih buat memulai bola ini. Jadi tadi menarik Mbak Bibip bilang bahwa ada banyak cara, ada pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, kenapa negara itu makin nafsu untuk memenuhkan penjara gitu? Ini ada gejala apa gitu? Misalnya politik hukumnya ya? Iya, kita lihat misalnya di Eropa gitu ya, kayak Belanda penjara kosong, di beberapa negara itu penjara kosong. Jadi cara-cara lain selain total institution ya, karena penjara total institution itu berhasil mereka lakukan, mereka wujudkan gitu. Karena kita tahu bahwa hukum itu adalah kodifikasi moral, kodifikasi dari moralitas gitu. Pada intinya apabila moralitas ini terjaga dan bekerja di masyarakat, kita nggak butuh violence, itu hukum. Hukum ini kan meaningnya adalah violence, kekerasan gitu, yang dimonopoli oleh otoritas kayak begini nih gitu kan. Ya, gitu Bang. Ada beberapa jawaban, Rik. Satu, ketika negara sudah makin tidak populis
atau nggak punya meaning, udah nggak ada meaningfulnya lagi. Jadi senang gua diskusi politik lagi kita kan. Diskusi Enggak, hukum. jadi gini, dalam hukum pidana ada Ramai namanya lagi. adanya kebijakan pembangunan hukum pidana. Nah, itu diskusi, sebenarnya tadi Vincent tuh jago tuh, gue rasa dia untuk mendiskusikan criminal public policy. Nah, criminal public policy itu dia adalah perencanaan, jadi gini, criminal public policy itu pembangunan negara itu akan seperti apa dalam 20 tahun misalnya. Hukum pidana ada perannya untuk mengamankan. Jadi kalau dalam tadi ada KUHP yang baru isinya kayak seperti pasal 415, 416 tadi, dia harus berelasi dengan satu praktek ke depan. Oke, misalnya kayak di Inggris, di mana-mana ada kondom gratis. Kadang-kadang baru ditaruh 2 jam habis. Ya kan? Ini kita Satpol PP kita aja ada yang razia kondom Bang kemarin. Gimana lo? Nggak, di Inggris dulu gue kuliah itu, ya jadi mereka Menjual kondom kepada anak di bawah umur juga pidana itu katanya. Pidana hubungan seks yang di luar nikah itu di Inggris bagi sama-sama lajang itu bukan pidana, tapi intervensi negara adalah kondom. Kenapa kondom? Ini tadi kata Mbak Bibip ngomong ya. Kenapa nggak kondom? sesuai hukum, Ada angka yang real bahwa ada kelahiran di luar pernikahan. Tapi ada value dan ada batasan negara yang negara nggak bisa masuk ke, negara nggak bisa perform di kasur. Misalnya lu jangan tidur dong sama pacar lu gitu maksudnya gitu. Ya negara nggak bisa perform di kasur, bahasanya begitu. Oke. Nah jadi negara bilang oke, itu urusan agama moral lu masing-masing, tapi lu tolong jangan hamil. Karena Nih caranya. Karena nanti akan makan biaya negara ketika anak lu lahir, rumah sakitnya, pendidikannya, subsidi perumahannya. Lu boleh enak-enak tapi jangan nyusahin gua. Nah, ini makanya caranya kasih nih. kondom. Misalnya kayak Indonesia gitu. mungkin ya? Misalnya kayak gitu. Nah itu satu. Yang kedua kan pertanyaannya tadi, kenapa negara bikin KUHP kayak begini kan? Yang kedua, gue mau bilang bahwa ada yang nggak jujur. Misalnya survei-survei tentang kehidupan anak muda. Dan sebetulnya nih yang seks bebas bukan cuma anak muda, Bos. Yang tua-tua juga banyak. Masa yang tua-tua kan moralnya Dalam tinggi. kasus-kasus di KPK kan Moralis. kita lihat tuh berapa kali gratifikasi seks. Oke. Terus Orang tua tuh, Bang, orang tua ada ya? beberapa TPPU di kasus KPK itu yang yang menggambarkan ada penitipan uang perputaran pada orang-orang tertentu. Nah, itu sebetulnya ada. Nah, ini yang sebetulnya persoalan bangsa ini. Persoalan praktek selangkangan tadi itu dicampur adukan dalam jabatan-jabatan tertentu. Ini kasus di KPK ada nih beberapa kayak gitu. Negara harusnya masuk ke sana. Nah, yang berikutnya lagi adalah soal, jadi mengcapture problem sosialnya apa dan lebih jujur di sana. Jangan pakai bahasa yang umum, yang merasa terancam atau memang real terancam, justru bukan masalah utamanya. Oke. Nah, dalam kalkulasi pidana, saya ngutip aja deh nih, omongannya Bahrudin Lopa. Makin banyak dan makin ketat aturan pidana, makin banyak penyelewengan. Oke. Penyelewengannya itu bukan tektok bahwa orang-orang yang berpotensi ditangkap itu bikin penyelewengan. Tetapi praktek penegakan hukumnya koruptif. Kalau bahasa Pak Yai tadi abuse. Tapi dia konteksnya beda tadi. Yang terhormat Pak Kiai itu maksudnya konteksnya beda. Tapi maksud gua adalah, gua ngutip frasanya pejabat kita yang sangat profesor namanya Mahfud MD. Ada bisnis penegakan hukum. Bisnis penegakan hukum kalau nambah pasal pidana, nambah kerjaan buat para pejabat, tapi itu juga sarana. Ya kan? Dan ditutup di ujungnya boleh dihentikan sebelum ke pengadilan. Restoratif justice. Apa ceritanya restoratif justice? Itu adalah judul bisnis. Nah, bisa berpeluang menjadi bisnis penegakan hukum. Bukan penegakan hukum di bidang bisnis.
tapi bisnis penegakan hukum. Wani biro. Restoratif Tapi nggak ada S2-nya itu. S2 S3-nya nggak ada. Restoratif justice ini kalau di Amartya Sen, di Idea of Justice itu apa aja tuh Bang? Nggak dibahas di Idea of Justice itu. Bang, tapi gue menarik apa yang Ari tadi tanya, lu jelasin soal kondom, termasuk tadi Mbak Bibip katakan, jangan semua pendekatannya hukuman. Tapi tadi kalau pendidikan agama itu hal yang sangat mulia. Tapi kondom ini kan juga sexual education Maksud kan juga gua, penting. Iya, itu sexual education. Terus juga perlu misalnya begini nih, konsen itu, misalnya gini, ijab kabul itu konsen bukan? Konsen. Pak Mustafa? Enggak, kalau di ijab kabul, di Islam itu satu kalimat menjadi merubah hidup. Syahadat jadi Islam. Enggak, tapi itu konsen enggak? Jadi konsen itu diatur di agama. Konsen Saya mau- tapi diatur. Saya mau tanya begini, boleh nggak orang mabuk ijab kabul? Enggak boleh, harus sehat. Nah itu dia. Harus sehat. Maksud saya begini, saya paham maksudnya agama-agama. Kesannya gue bukan nggak beragama gitu ya. Kayak orang luar ya lu ya. Kesannya orang luar. Tadi mau Orang udah mau di saya luar. gituin tadi. Kayak orang luar kan. Ini ada ini ada kampusnya nih, Mustafa beragama. Kayak Nah jadi gini. eksternal auditor gitu kan. Saya paham. Nggak, jadi gini, Big five. logikanya agama. Tadi Pak Kiai itu, sayang Pak Kiai nggak ada. Tadi sebenarnya gue mau nanya tuh, Ri. Nah, Ini bisa agama, mewakili Pak Kiai kok. nah bisa, nanti bisa. boleh. Sama. Agama itu punya logiknya kan, punya prakteknya sendiri, dan ada institusinya. Dan mereka punya tanggung jawab. Agama ada sebelum ada negara loh. Betul nggak? Iya, iya. Secara sosiologis kan begitu. Nah, kenapa tiba-tiba harus dilempar ke negara fungsi itu? Nah, itu satu. Yang kedua, negara boleh nggak? Boleh. Tapi dalam konteks ngurusin perceraiannya, memeriksa soal bukti-bukti, kan mohon maaf, kayak kita pernah tahu lah, gue pernah dampingin beberapa orang kali sidang di pengadilan agama, pembuktian itu kan dari kita, hubungan perdata. Apa fasilitas negara untuk membantu pembuktian di perdata? Misalnya kayak begitu. Iya. Ya kan? Jadi negara bukan nggak boleh, boleh, tetapi bentuknya jangan mengancam pidana. Oh, Oke? jadi Ya fasilitas lain yang harus ditemukan hari Kayak tadi ini. tuh. Kondom tadi. kondom gratis. Misalnya ini. mencegah, tetapi misalnya emang ada perzinahan, ada nggak keluarga miskin yang miskin itu nggak cuma ekonomi tapi miskin informasi, miskin pengetahuan, datang ke negara ke bagian mana yang minta bantu, gue pengen ngecek dong suami gue bener nggak kayak gini. ke Datang ke mana? ke itu. Ke kementerian apa? KL apa? Kalau istilah-istilah APBN itu Manifest, kan manifest. Marves. Marves. Ini agak bahaya nih. Ini tolong di ini ya skip bagian ini. Tolong dihapus nih, tolong dihapus. Oh iya. Ditarik Oh, tanpa di live ya? diedit. Ditarik tanpa diedit. Nah, Dengan konsen ya tadi tarik ini ya. apakah misalnya Kementerian Menek PPA. PPA Nggak mungkin punya dong. fasilitas itu? Kalau nggak mungkin Bin sama Bais juga kan Bang ngerjain kayak gini kan. Nggak mungkin dong. Prakteknya mungkin. ini lu kenapa pancing ala stand up comedy? Gak mungkin kan ini sama Bais. Nggak sama mungkin. itu. Tapi prakteknya mungkin kita Bang Aris. Oke, gua Menurut Aris Azhar prakteknya mungkin. iya. Gua mau nyambung ke Mas Tova. Saya jawab. Oh, Nah, tanya. ya boleh nggak? Ya jawab dulu deh. Bukan, langsung enggak, sama enggak. Mbak Nah, Fitri. makanya tadi ke Mbak Ya. Bibip katakan, ini menarik kan tadi. Termasuk tadi Bang Haris katakan juga, nggak usah semua pendekatan hukum. Negara ini nggak bisa atur performa ranjang. Kasih aja Kasih kondom, kondom. supaya Ya. tidak membebani kami. Nah, kita bisa nggak tuh barang itu? Jadi gini, jangan. Nungguin banget. Jadi antara Mbak Siapa tuh Fitri- partai umat ingin memperjuangkan ini kan? Nah, ini kan tadi sejak awal sama saya bilang soal sumber hukum itu karena saya mau bilang di terakhir ini. Bagaimanapun kita nggak bisa melupakan ya. Dulu ketika Pancasila itu ada 7 kata yang dicabut itu kan pemikiran para bapak-bapak itu, para founding fathers itu juga berpikiran seperti hari ini. Karena mayoritas muslim, gimana kalau seperti ini? Tapi kan demi kesemaslahatan semua umat, maka dicabut. Ini kalau kita berpikir seperti hari ini, nanti kepikiran lagi bagaimana kalau pasal 415, pasal 6 itu ditambahin khusus bagi umat Islam nggak boleh gini. Yang lain boleh misalkan. Ada kan kepikiran. Nggak bakal bisa, nggak bakal boleh. Cuman akan kepikiran begitu. Nah, saya jawab ini. Sebenarnya pemidanan itu tidak harus berujung pada penjara. Herbert X. Specker itu seorang kriminolog terkenal dunia mengatakan demikian. Pemidanan itu untuk
penderitaan para pelaku atau calon pelaku untuk apa? Pencegahan. Sebenarnya yang mau saya titik pencegahannya itu. Jadi ancaman di pasal 315, 678 itu sebenarnya adalah ancaman, bukan ancaman tanda petik ya, itu adalah untuk pencegahan. Jadi kalau dia mau berbuat sesuatu, dia ingat pasal itu, lalu aduh ternyata 12 tahun kalau mau memperkosa, 12 tahun kalau sedarah, 1 tahun kalau kita suami istri zina, atau 6 tahun kalau kita belum nikah. Jadi sebuah pencegahan supaya dia tidak berbuat pidana. Ini yang pertama. Orang zina kayaknya nggak ingat itu deh Mas. Makanya ini fokusnya di pidananya, di zinanya bukan pernikahannya. Paneng tinggi. Itu gini. Maka betul Mbak Fitri tadi, bagaimana sih kok nggak dengan pendidikan agama? Nah, tapi pendidikan agama di Islam mohon maaf yang mayoritas ya itu melarang zina. Jadi betul Mbak Fitri, memang pendidikan agama boleh jadi, tapi pendidikan agama Islam itu melarang zina. Wala taqrabuz zina, enggak boleh mendekati Jadi apalagi selaras berbuat. dengan hukum pidana dong. Sesuai. Seperti itu. Yang Otoritasnya belum kejawab. Kenapa tuh? Apakah otoritasnya harus negara? Nah, kalau ini saya contohkan ya. Tadi kembali ke soal concern ya. Kalau ajaran agama Islam seperti itu, agama yang lain kan nggak ada ayatnya seperti itu. Lah nanti sebelah bisa dipikirkan oleh parlemen sama Parlemen pemerintah. udah mikir udah mau disahin. Tapi ini saya jawab. Tapi gini, Kata di bawah ini. saya ingin berkata begini. Munculnya agama, munculnya nabi, munculnya para penceramah di semua agama itu dalam rangka kemaslahatan. Ya, maslahat itu apa? Mendatangkan kebaikan. Iya. Nah, kalau di Islam, ini saya mewakili Pak Kiai ya, udah pulang itu. Jadi kemaslahatan itu salah satunya adalah soal keturunan. Selain agama, jiwa, kemudian harta, keturunan dan agama. Ada 6 itu. Jadi salah satunya keturunan. Supaya mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Nah, dalam hadis itu sangat keras. Selama negerimu belum ada anak hasil zina bertebaran atau bertebaran, maka negerimu itu akan datangkan kebaikan atau maslahat. Sebaliknya kalau bertebaran anak-anak hasil zina, maka nyaris Allah itu akan memberi azab kepada kalian. Ini hadis. Maka soal kontennya udah bener. pencegahan ini. Enggak, kontennya udah bener. Nanti dulu. Intinya dulu begini. Dari nabi-nabi Makin rame, lanjut. Nggak jadi 15 menit di Paidam. Ya kan? Saya mau ngerocotin begini. Konten Anda udah bener. Nggak ada masalah. Yang saya mau tanya, atau misalnya pakai analogi sejarah. Dari 25 rasul itu, dan nabi-nabi yang lebih dari 25 itu, mana yang jadi kepala negara? Apa itu? Kepala negara? Iya. Jadi saya nggak mau agama lain dulu ya. Kalau di sana Ini nanti dulu. dialog Islamnya nih. Nah, saya takut ini kalau udah beda-beda agama saya khawatir nih. Makanya sensitif. Makanya dari 25 rasul itu atau nabi-nabi yang lainnya, mana yang jadi kepala negara? Nabi Muhammad itu Nabi memegang Muhammad. semuanya, hakim, presiden, Iya, perdana iya. menteri. Saya contohkan nih. Maka semua agama itu memiliki, saya nggak mau bahas agama lain ya, khusus Islam saja lah. Saya takut Iya, kena masalah iya. ini. Kalau di Islam orang harus taat pada Rasul, pada umat, apa yang diperintahkan, dianjurkan, Iya, ikuti. setuju. Apa yang dia larang, dia jauhi. Maka ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Pak Mustafa gini, maksud saya begini. Tadi itu kan pertanyaannya sampai di mana itu menjadi kewenangannya, kewajibannya negara. Oke, bisa Kan jawab itu. ini karena ini standar value. Oke. Standar value yang punya capaian, punya usul fikihnya, Siap. ya kan? Kenapa nih diatur begini? Karena ada rujukannya. Ya. Nah, ada penjelasannya. Nah, kemudian ada otoritas di dalam agama. Yes. Ya, otoritas ini punya tanggung jawab, tadi kata Mbak Fitri, pendidikan. Kesehatan ini juga penting, ya kan? Kita nggak Yes. sempat banyak bahas, ya kan? Nah, tapi menghukum atau negara punya hak atau punya kewajiban dalam soal, atau kalau bahasa Melayu dulu, bila mana negara intervensi, Ya. ya kan? Sultan Takdir Al-Sabana kan suka nulis begitu tuh, bila mana. Nah, bila mana negara intervensi, dan ketika intervensi, dia bentuknya pasif, Yes. memfasilitasi saja, atau aktif, atau haruskah menggunakan tombol pidana. Yes. Yang ini loh yang sebetulnya kita bermasalah. Anak-anak muda yang nolak KUHP yang ngatur soal 415 atau 416 ini, mereka nggak nolak aturan agama. Iya. Mereka cuma bilang kenapa negara ngurusin Nah, selangkangan. ini kita jawab Nah, nih. ini Ini tanya nih, prinsipnya. kuncinya nih. Tapi kenapa Kuncinya Anda nih. bilang anak muda aja yang menolak? Yang tua Tapi juga. yang tua juga tadi. Anak muda
dulunya anak muda juga. Nah, Tapi gua sebelum Mas Topa jawab ya, agak ada yang kaget gua tadi omongan beliau. Nah ini takut jadi masalah nih, sejak kapan dia takut bikin masalah? gue juga antar agama. Saya hindari. Nah, kalau tadi ini nyebut invest aja dicabut, Bos. tapi ini agak sensitif, lebih sensitif dari antar agama. Namanya khilafah. Dalam agama Islam itu, orang yang kita hidup ini adalah mewakili Tuhan di muka bumi. Menjadi khilafah. Ini ajaran besarnya. Nanti sampai kenapa ada negara. Bentuk khilafah ini pada sebagian tafsir boleh diterjemahkan menjadi apa? Bentuk negara, bentuk sistem pemerintahan, boleh republik, boleh boleh lain-lain. Indonesia mengambil republik, maka khilafah itu tidak laku atau ditolak oleh founding father kita. Maka ketika republik ya sudah ikut aturan republik, ada hukum di situ. Jadi nyambung ini. Khilafah tidak harus dengan hukum khilafah seperti yang dulu-dulu zaman Khulafaur Rasyidin, tapi bisa berbentuk republik, bisa berbentuk ini, itu terserah pemerintahan Indonesia. Nah ternyata khilafah nggak laku, maka republik inilah yang dipakai. Maka tadi saya bilang Pancasila dicabut itu kan bagian dari menghargai sesama semua agama supaya nyaman. Itu yang pertama. 7 kata. Ya, kenapa negara boleh intervensi? Ya karena itu penerjemahan dari khilafah menjadi republik. Di khilafah nggak laku. Yang pertama dulu. Boleh intervensi, tapi boleh nggak pencet tombol pidana? Nggak harus, tadi saya bilang itu. Siapa namanya? Albert Packer itu. Penyediaan pengadilan agama itu bentuk tanggung jawab negara terhadap kehidupan agama. Nah, Oh iya betul. Kalau pertanyaan saya menyediakan KUA, ya kan? Iya betul. Kan nggak ada orang nikah di KUD. Tapi begini, perlu Di KUA. Beli pupuk Siapa tahu di KUD ada ballroom. Ya, kemudian penghulunya datang ke situ. bisa. Ruangannya kan ada. Jadi institusi KUA itu diciptakan dalam rangka memfasilitasi. Ya. Oke kan? Begitu. Bahkan negara ngambil untung sekarang dari pernikahan. Syaratnya harus BPJS. Ngambil untung nggak tuh? Lah itulah yang saya maksud, ini berbeda lagi bahasanya. Kalau Nah, pengadilan maksud saya- agama, itu kan memang mayoritas muslim. Pengadilan agama ini kan khusus yang nikah muslim. Non-muslim nggak dimasukkan ke situ. Makanya saya bilang hukum itu dari tadi agama, karena mayoritas muslim dibikin pengadilan agama. Iya, tapi itu bentuk tanggung jawab negara memfasilitasi. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya bahwa negara itu cawe-cawe mau urusan agama, boleh. Secara konteksnya tepat. Yes. Ada ukurannya, alasannya yang sah. Nah, yang sekarang pertanyaan saya, boleh nggak dalam urusan pidana, ya, negara masuk ke urusan agama yang sangat personal? Ya boleh saja, kan ada legislatif, ada yudikatif dan Ya, itu seterusnya. mah normatif. Ini kan republik maksud saya, boleh saja masalahnya. Anda kelihatan sebagai bagian dari penguasa hari ini. Oh enggak lah, lo enggak lah. Kita kalau menolak Enggak, republik ya bakal dimakar kita itu, enggak maksud bisa. Maksud saya begini, dalam soal hubungan seksual tadi itu, Zina di hotel, zina di rumah. Kenapa harus dihukum? Ini bukan zina di hotel dengan lelaki pelacur atau perempuan pelacur. Ya, sama-sama mau. Ya, sama-sama mau. Ya oke, nanti ada jawabannya itu. Ya, dan bukan sekedar hubungan, tetapi membangun hubungan bersama. Tapi enggak nikah. Iya, tapi bertanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya? Anak dibuang di pinggir jalan, anak dibuang di kebun, Maradona. anak dibuang. Lu kan Maradona bukan orang Indonesia. Enggak, saya mau kasih contoh. Hubungan yang tidak disahkan dengan agama, tapi membangun rumah tangga bisa nggak? Loh kalau barat silakan, kalau Enggak, Indonesia nggak Indonesia. begitu. Di Indonesia bisa nggak? Gimana coba ulangi? Di Indonesia, lelaki sama perempuan sepakat untuk hidup bersama. Tanpa Saya menikah. bukan bicara boleh, bicara bisa nggak? Loh bisa saja, tapi kalau dia melakukan zina, baru kena pasal ini kan? Loh enggak, ini bisa atau enggak? Bukan boleh, zina itu nggak boleh Oh atau nggak bisa boleh. saja, Ya, dapat saja. Kenapa nggak boleh dapat? kan? Bisa Boleh. kan? Bisa. Boleh, dapat atau boleh? Bisa kan? Bisa. Bisa, Orang kan? 50 orang laki, 50 perempuan hidup di satu bersama. Boleh, Bukan bisa. satu laki-laki sama satu perempuan hidup bersama puluhan tahun, bisa nggak? Bisa, karena nggak mati dia. Selama Bisa. masih hidup bisa itu. Ada hubungan personal nggak mereka? Selama bukan zina no problem, silahkan personal. Kayak tadi loh. Bukan maksud saya. Anda pernah Khusus nggak lewat. lihat berita ada 50 manula Madula. dinikahkan karena mereka sudah hidup bersama. Iya. Itu bisa kan? Bisa. Sebelum nikah, hidup bersama namanya. Begitu nikah, dia udah punya komitmen dengan Udah agama. punya anak kok mereka. Yang mana beritanya? Ada, cari aja Itu browsing. namanya zina. Tidak semua punya iya, anak. zina itu dalam standar agamanya. Saya nanyain praktek sosialnya. Praktek sosial.
Ya kalau dia berhubungan badan, ini kan sosialnya ada orang berhubungan badan Kan ya. bukan berhubungan badan. Lah apa lu? Kan punya anak, masa berhubungan badan? Tadi kan punya anak kan? Ya gini nih. Hidup bersama punya anak kan berhubungan badan nggak mungkin lah tanpa berhubungan ini badan. perempuan nih laki. Ya. Kita jatuh cinta Bersama. pacaran, memutuskan untuk hidup bersama. Di Tapi- panti jombo misalkan. Enggak, ini masih di rumah, di rumah. Oh, di rumah, oke. Tapi nggak harus ada pernikahan yang diakui oleh Enggak, negara. saya kerja, dia kerja, Saling mencintai. saling mencintai, kita sharing biaya hidup bersama-sama. Ya. Suatu hari kita punya anak, Bisa itu. bisa kan? Bisa. Tapi kalau kata undang-undang ini, jika dia hidup seperti suami istri. Undang-undangnya belum disahin. Ini Lah memang belum. lagi ngomong RKUP perumpamaan ini. Janganlah yang fakta-fakta yang bahas RKUHP ini. Loh, nah, ini banyak, udah prakteknya Nah, udah RKUP terjadi. aja. Fokusnya Artinya RKUP. orang-orang itu akan kena pidana oleh Tidak. negara. Iya. Dan itu menurut Kalau Anda sampai tepat. punya anak ya udah berhubungan badan sesuai apa selayaknya Ya, suami itu istri. dia, Kenapa makanya. pasal dia? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena harus dilihat intensinya, konsennya, prakteknya. Lagi-lagi konsen ini ya. Iya dong. Kesepakatannya. Masa gara-gara seperti ini, gara-gara nggak ada surat nikah, nggak ada buku nikah, yang dasarnya misalnya kita nggak percaya sama lembaga seperti itu, misalnya KUA, terus kita nggak bisa nikah, terus kita jadi masuk penjara, Terus nggak bisa hidup bersama. nggak hidup bersama, padahal baik-baik aja, lebih baik daripada Tapi kalau koruptor. kata Pak Kiai tadi kan demi apa tadi, Ri? Menjaga martabat. Menjaga martabat. Ya memang itulah kan ruhnya kan agama. Loh, dia nggak Pak ngebunuh Kiai orang, itu. dia nggak curi Memang duit, enggak. nggak curi duit negara. Berarti ada yang Memang salah. enggak. Berarti Jadi dia pasal pengurus ini partai berarti umat. punya problem Nggak ada, yang nggak serius ada. dong. Jadi pernikahan ini mohon maaf ya, saya Iya. jawab dengan pendek aja. Kalau tadi Mas Vincent ya mengatakan, Vincent kan Candela. kalau hukum di ekonomi itu, kalau dia nggak merugikan pasar, no problem, nggak masuk pidana dia, perdata. Tadi kan disebut seperti itu. Sama di kita juga pasarnya dalam undang-undang ini adalah mayoritas agama Islam. Yakinlah. Ya mayoritas. Maka yang dihormati, mohon maaf ini bukan diskriminasi ya. Pasti yang dipakai adalah mayoritas agama Islam. Ya, itu Hukumnya diskriminasi, seperti Pak. apa? Enggak lah. Ini beda, aku sudah disebut lah, sumber hukumnya kan 3. Mas Tova begini, Ya. justru sebetulnya saya mau bilang, kalau misalnya prakteknya, saya percaya betul, saya hidup di komunitas Muslim, keluarga saya komunitas Muslim, negara ini banyak orang Muslimnya. Kita punya sistem sosial keagamaan sendiri untuk menjaga itu. Ya intinya negara nggak boleh intervensi itu Enggak. aja kan. Iya, iya. Kalau saya Intinya itu kan. Kalau saya itu. Oke. Dan kalau negara nggak boleh intervensi, itu bukan berarti kita Tidak plong. bekerja, iya betul. Iya. Jadi Misalnya gini, kenapa orang kalau nikah mesti diumumkan? Supaya Nikah? nggak digerebek. bukan memang itu memang begitu supaya orang nggak ngincer dia lagi. Bukan Nggak, itu nggak. aja. Ini ada satu prinsip. Disunahkan diumumkan Iya. supaya orang lain kasih tahu. Oke. Misalnya nih gue kawin sama dia, kita umumin nih semua. Besok Gua agak mbak bayangin ini ini. Citra ya. Citra Ketemu Sini, Cit. sama pasangan gue ini di Blok M, dia lagi sama cewek lain. Dia kan punya sistem koreksi. Ini yang cewek, yang cowok yang mana? Oke. Jadi Nggak apa-apa. Pandangan itu kan ada dua negatif positif. Ya. Ini kan pandangan negatif ketika orang sama nikah, kalau lihat dia sama laki lain. itu kan fakta. Itu kan maksudnya Iya, betul. itu fakta yang kemudian Iya, tidak iya. bisa dijawab oleh undang-undang ini Iya, kan. iya. Mas Nanti Taufan silakan menurut- Orang-orang Karena yang menurut Jadi bisa direvisi Gua ngerti aja. maksudnya Bang Aris. Lu pernah baca berita gak 50 pasangan yang gak ada surat-suratnya kemudian dinikahin secara massal. Iya. Nah, Dan mereka besok, udah beranak pinak. Nah, kalau di RKUHP ini kalau disahkan, Bui semua. Nggak bisa berlaku mundur. Beda. Nah, gue pengen nanya untuk orang-orang Nggak, yang memilih hidupnya. Kalau berlaku mundur Mas, ribuan orang yang kena. Kayak itu gitu. kan mungkin orang yang tidak bisa mengakses informasi, tidak bisa mengakses kepada Atau dimintain duit untuk ngurus macam-macam ngurus syarat. macam-macam ya akhirnya dia tidak menikah. Tapi bagaimana orang yang memilih memang untuk Kalau- tidak menikah dalam Itu dua hak mereka pasangan lah. ini? Kalau nggak menikah hak mereka. Bukan, kan masa kada kumpul kebo. karena gini, Nggak, seks ini itu maksudnya- kan gini, seks itu kan natural drive-nya ya, biological Terus drive. nggak mau nikah gitu kan. Tapi dia memilih untuk nggak mau nikah. Ya. Menurut Mas Tova gimana? Jadi begini, kita kan fokus ke soal pasal perzinahan. Dia nggak nikah nggak apa-apa, tapi kalau dia zina kemudian ada yang melaporkan, karena dia kan ada yang melaporkan itu, kan Ya kan bisa dua, aja dua. ada musuh, Haris Azhar musuh gua, laporin dia. Misalnya saya Tidak apa-apa, itulah saya prosesnya. berhubungan dengan adiknya Itu beliau, prosesnya, misalnya, no problem. atau anaknya beliau. Nah, gue pengen, iya,
Masih ada nih 3 Atau orang. Kayaknya Didit nih nggak asik nih gue laporin lah. Gitu. Iya. Kayaknya Didit nih Kalau agak soal kiri siapa nih. melapor dan tidak melapor itu soal ada begini, saya katakan lah. Orang lapor polisi itu bukan karena keinginan pribadi juga ada, bukan kasus zina saja ya. Iya, kan maksudnya begitu. intensi yang lain di luar ini kan bisa aja dikerjain. Atau Nah, bisa itu kalau dia nggak nanti suka. namanya bisnis penegakan hukum. Nah, Ya, itu akhirnya sudah kalau jadi kata tadi Mbak Bibi bilang nih ada pasar gelap dalam administrasi Iya. Di pernikahan. semua Jadi orang segmen ada orang kayak kayak gitu. saya ya enggak misalnya Ya, orang kalau kayak semua segmen yang ada tidak jangan menikah ditambahin gitu. lagi segmennya Iya, Mas, gitu loh. orang yang nggak menikah terpaksa harus berbuat Baru ini dong. kemarin polisi menyamar sebagai penjual narkoba, kemudian ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli. Ya, memang itu seperti itu. Gimana ya Pak? Coba lihat di Google. Terjadi itu. Oke. Gue pengen kembali ke Vincent Sen. Kalau masih misalnya ada, gue masih ada Tuh, masih ada. ini masih Tuh, nih ternyata Apa mantap. berarti? Jadi Ngomong tuh sekiai Pak udah pulang masih iya. ada. Bagus malah Sen, pakai kalau iklan gua nggak nikah gitu ya, gua nggak nikah. Terus gua harus gimana dong? Sementara kebutuhan untuk melakukan hubungan. Coba pertanyaan lu lebih akademik. Ini Tapi soal kondom diangkat lagi dong, masa disebut di undang-undang? Ah ya termasuk soal kondom tadi. Nah, soal kondom itu policy. Ini Mbak Bibim. Soal Mbak Bibim kondom nanti itu ngomong policy. ya. Iya. Itu Bisa bukan pakai itu pendidikan bukan agama versi lain gitu kan. Sexual education versi di lain. Inggris itu bukan soal agama. Dia berbasis angka. Iya, Berbasis maksudku angka. intervensi negara di luar hukum pidana kan. Nggak perlu pencet Nanti tombol ini kan, Bos. semua kantor di depan Trans TV ini ada penyedia kondom. Waduh, serem Kenapa? banget, serem. Nggak boleh. Nggak saya ulangi. apa seremnya kondom, Mas? Iya. Nah, ini serem. Iya kan lucu kan? Sen, kalau gua nggak nikah gimana Sen? Dalam kalau undang-undang ini udah keluar ya? ada, gua nggak nikah nih gimana kan Sen? Nasib gua nih. Tapi nggak boleh. Ya, kalau dalam undang RKUHP ini ya kita bisa lihat jelas di pasal 415 dan 416 itu tindakan seksual hanya diperbolehkan untuk mereka yang sudah menikah, dan itu delik aduan di mana orang tua dan anak bisa melapor begitu. Jadi ya kalau ditanya gimana ya, orang yang menikah tidak akan bisa mendapatkan hak untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya kecuali dia menikah begitu. Nah cuman ini kan tadi yang sempat dibahas juga kalau ini negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya. Sebenarnya saya pengen ngomong satu ini. Kalau kita ngomongin Pancasila, kita ngelihat kemana? Ke Undang-Undang Dasar dong, ke konstitusi, ke yang namanya preambul, dan itu ada di alinea keempat. Oke, pertanyaan saya apakah bisa Pancasila dibaca sepisah, sepotong-sepotong? Dibaca terpisah dengan alinea keempat, dengan tujuan negara. Kalau saya ngomong dengan penafsiran gramatikal, jelas nggak bisa. Kenapa? Karena satu kalimat yang utuh itu hanya bisa dipahami dengan melihat susunan kata sebelumnya begitu. Yeah. Jadi kalau kita mau ngomongin Pancasila itu apa, kita lihat dulu tuh. Untuk mencapai tujuan negara itu yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macamnya, maka disusunlah negara berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. negara berbentuk republik berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan segala macam. Nah, implikasinya apa di sana? Kalau kita buat permodalan matematikanya, itu kita ngomongin untuk X maka membutuhkan Y, untuk X requires Y gitu kan. Nah, kemudian itu ekuivalen dengan X maka Y ya. Jadi untuk mencapai tujuan negara maka dibutuhkanlah namanya undang-undang yang dibentuk berdasarkan Indonesia Republik dan juga Pancasila itu. Oke. Nah, kalau kita mau ngomong, kita harus berdasarkan Pancasila, itu kita harus ngomong Y maka X, itu tidak ekuivalen secara logis gitu, itu nggak logis. Nah, belum lagi kita lagi ngomong tentang penafsiran original intent. Kita harus baca lagi tuh dokumen risalah sidang dari BPUPKI dan PPKI yang tadi saya bilang, dan kita harus lihat lagi tuh dokumen-dokumen pelengkapnya. Kita bisa lihat di pidato Bung Karno, di PBB, Build the World Anew namanya, itu bisa dicek. Bung Karno ngomong, sila pertama itu bukan berarti kewajiban untuk semua orang hidup berdasarkan nilai agama. Bahkan dia menyebut tuh dalam pidatonya itu bisa di cross check berkali-kali. Itu dia mempertegas bahkan rakyat yang tidak beragama pun, yang tidak menganut agama suatu pun akhirnya menerima sila ini. Nah, kalau kita pahami lagi secara yang tadi ya gramatikal ya, kan kita bisa lihat Pancasila itu sebenarnya alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Yang jadi persoalan adalah kebanyakan orang-orang di sini menganggap Pancasila itu tujuannya, bukan alat untuk mencapai tujuannya. Tapi untuk mencapai tujuan negara segala macam. Sen, ini juga nggak tahu ya, maksud gue gini, kalau di dalam tradisi kebijakan publik di Amerika gitu, kita
ada perdebatan kebijakan publik, ya kembali ke federalis paper gitu misalnya. Ada tradisi kayak begitu. Nah kalau lu mau nyebut original intent tadi, ini gimana di Indonesia tradisi itu juga bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Apakah preambul, apakah konstitusi, yang apakah mana? pidato 1 Juni Presiden atau Soekarno? apa namanya ini no to land gitu juga ada gitu. Risalah rapat gitu. Sisa baca lahir Pancasila kapan? Iya. Itu. Nah, ini perdebatan. Iya kan? Dan di Indonesia banyak yang nggak original, KW. Iya, betul. Itu yang maksud gua. Kalau kita ngomongin original nggak originalnya itu memang, ya kalau kita lihat risalahnya kan pertama itu juga dari yang sangat populer ya. Itu kan bukan yang asli, bukan yang dibuat oleh Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Tapi itu Yamin minjam salinan risalahnya dan kemudian dia buat komentar-komentarnya dan segala macamnya. Kemudian tahun 95, sekitar 95 sampai 98 itu ada perbaikan, ada sekretaris negara itu mencoba nge-recover lah dokumen aslinya itu yang ditemukan di Puro Mangkunegaran, ternyata dititipkan tuh sama Yamin di Puro Mangkunegaran sama dikembalikan oleh ada lembaga pengarsipan sejarah di Belanda gitu. Nah, itu kan kita bisa lihat dari sana ada sebenarnya usaha-usaha untuk mencoba menafsirkan berdasarkan original intent atau asbabun nuzulnya kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi dari sana, penafsiran original intent itu ya di Indonesia memang kurang diminati. Cuman ada satu sih yang sejauh ini saya tahu, itu namanya Abe Kusuma, yaitu peneliti di UI, di kampus kebanyakan, ya Mbak Bivitri dan saya dari UI juga kan. Nah, itu ada usaha untuk nge-recover, untuk melihat sejarahnya secara utuh, untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada. Nah, tapi kalau kita ngomongin penafsiran hukum kan ada banyak cara ya. Kita nggak cuma original intent doang. Ada banyak penafsiran hukum berdasarkan maslahat muslahat, dan juga kita ngomongin tentang konsekuensinya tadi. Sebenarnya tadi saya mau nambahin satu lagi sih. Kalau kita ngomongin metode pengkriminalisasian, sebenarnya bisa aja dianggap pasal 415, 416 ini sesuai dengan metode pengkriminalisasian gitu. Ada namanya legal moralism. Jadi apa yang dianggap oleh masyarakat baik dan buruk itu diikutin. Tapi pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau kita menggunakan metode legal moralism ini? Itu ICCPR itu bakal banyak banget yang ditabrak. Dan makanya dari itu kalau kita mau mengkriminalisasi suatu tindakan, ya kita gunakan metode yang lain. Ada banyak metode. ICCPR itu bahasa manusianya apa tuh, San? ICCPR? Covenant Hak Sipil dan Politik. Yes. Nah, ya Covenant Hak Sipil dan Politik. Nah, dan sebenarnya orang ini nggak juga banyak tahu, Bos. Ya, dan Covenant Hak Sipil dan Politik ini juga yang jadi persoalannya adalah, apalagi di banyak ahli hukum Indonesia tadi, bukan ahli hukum ya, ahli hukum yang saya ngomong, itu banyak membaca secara letterlek. Kita ngomongin tentang pasal 19, tentang pembatasan hak asasi manusia. Itu kita nggak bisa baca kalau pasal 19 ayat 1 atau pasal 19 yang ngomongin pembatasan, itu kan yang ngomongin tentang dignity ya. Itu nggak bisa kita baca secara letterlek. Ada putusan-putusan dari UNHRC yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip apa yang harus dipenuhi. Begitu. Sen, intinya kalau ini menuruti apa kemauan dari mayoritas, ini akan ujungnya bisa berakibat pada kriminalisasi dan tadi tuh pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya. Gitulah. Jelas dampaknya pasti overkriminalisasi dan pelanggaran terhadap hak asasi Mbak Bibip masih ada nggak? Mbak Bibip? Oke, nggak ada. Ada. Mbak, Ada dong. terakhir pertanyaan gue sama kayak ke Vincent tadi. Buat orang yang nggak memilih untuk nggak kawin, nah gimana barang nasib ini, Mbak? Dengan undang-undang ini? Lu lagi mau nanya apa minta perlindungan Ini hukum? konsultasi hukum, Bos. What should I do? What should I do, Mbak? What should we do? We itu dengan orang di luar sana. Coba kasih dulu lah pencerahan barang ini. Masa harus pura-pura kawin dulu? Iya. Nah itu dia, jadi ada penyelundupan kan. Kalau pasal 416 ini masih ada, ini sebenarnya kita jangan hanya diributkan dengan 415 ya. 415 itu yang dari tadi Pak Mustafa bilang, kalau salah satu sudah menikah. Nah, kalau orang-orang yang memilih tidak menikah, itu bisa kena 416. Kalau 416 ini yang hidup bersama tadi ya, kan karena nggak ada definisinya, apapun yang dilakukan pokoknya tanpa hubungan pernikahan itu bisa kena. Jadi kalau undang-undang ini diputuskan sebagaimana adanya, ya bisa kena tuh siapa saja. Gitu. Persoalan ada technicalitiesnya nanti dibuktikan ini juga saya pengen bilang deh.
menurut saya bias kelasnya luar biasa ini penyusun RKUHP ini. Karena kalau kita berdebat soal nanti ini pembuktiannya gimana, nanti tafsirnya bagaimana, mereka selalu bilang tinggal buktikan aja di pengadilan. Mereka lupa bahwa nggak semua orang punya akses yang sama untuk dapat lawyer, kemudian untuk misalnya nggak takut kalau didatengin polisi dan digerebek dan lain sebagainya. Sebagai akademisi banyak sekali cara berpikirnya seperti itu. Jadi memang kalau balik ini ya konteks 416 itu sebenarnya hukum pidana itu tidak boleh diskriminatif. Jadi janganlah berpikir karena mayoritas Islam maka Dan ini bisa mayoritas berlaku menikah. pasarnya mayoritas menikah. Tapi nanti dulu mayoritas menikah kan juga belum tentu juga lurus-lurus aja kan gitu ya. Kan banyak sekali yang kita juga tahu gitu. Tuh, banyak dari Praktiknya gitu. Jadi saya kira dengan adanya KUHP yang seperti ini 415 maupun 416 jadinya akan ada seperti banyak sekali satu industri tadi istilahnya Haris bisnis hukum begitu. Tapi yang kedua juga seakan-akan negara akan mengajarkan kita atau bahkan menuntun kita warga negara untuk tipu-tipu dari soal hukum. Makanya tadi itu deh pura-pura kawin deh, kan banyak juga tuh yang sebenarnya tidak mau menikah mungkin karena preferensi seksualnya, tapi keluarganya nggak mau gitu ya, ada LGBT dalam keluarga, terus dia pura-pura menikah. Sebenarnya kan dia telah melakukan penipuan yang sebenarnya tuntutan dari hukum negara, sama kayak nikah beda agama tadi ya. Jadi kita tipu-tipu aja di luar negeri, di Butan segala macam. Nah ini yang saya kira inilah akibat kalau hukum itu dibuat dengan cara pandang yang sempit, yang dipengaruhi oleh kelompok tertentu saja. Dan ini yang kita nggak mau. Makanya Mbak, kelompok tertentunya ini kan value dari mayoritas, Mbak. Norma dan Evidence-nya mana? value dari mayoritas. Tadi kata Mas Tova kan, mayoritasnya begitu ya. Itu yang kemudian termaktub dalam Mayoritas apa dulu, Bos? ya Nah, di penduduknya. itu dia. DPR sekalipun kalau ngambil keputusan yang terbanyak juga sama. Yang mayoritas kan itu prinsipnya seperti itu sama. Di mana Tapi itu? kan Di DPR kalau mengesahkan bahkan undang-undang kan yang antara mayoritas yang keagamaan diambil kan Islam pendapat saja. mayoritas. Tidak bisa minoritas. Memang begitu. Kalau kita hidup di negara republik ya seperti itu hukumnya. Saya mau nambahin dikit dong kalau Kalau gitu. di DPR tidak ada suara mayoritas sebenarnya loh Pak. DPR Gimana? itu suara siapa yang berkuasa karena ada pandangan umum fraksi bukan voting. Nah, kalau pengesahan Jadi itu juga membahas tidak undang-undang tepat pasti yang untuk mayoritas mengatur lah. sidang itu. Fraksi. Iya fraksi sama. Suara yang paling banyak yang dia ikuti. Kan begitu. Mau bahas apa lagi? Masalahnya statistik soal siapa yang berapa banyak yang beragama Islam kita juga harus cek lagi karena banyak yang nipu-nipu juga supaya Nggak apa-apa. aman. Mungkin dia penganut kepercayaan atau mungkin ateis yang nggak Ya. dibolehkan. Dia ngaku aja di agama Islam misalnya. Nggak apa-apa. Itu ya. Terus Jadi- kedua bisa juga yang di KTP beragama Islam sebenarnya tidak praktik misalnya begitu. Jadi begini. Pasarnya, mayoritasnya itu kita harus Soal lihat kita secara jawab dulu. Ini kritis. penting ini soal mayoritas dan Islam itu. Soal aturan itu adalah hukum. Ada orang yang melanggar dan ada yang ikutin. Yang melanggar sudah ada undang-undang lain atau aturan lain yang menghukum yang punishment-nya. Jadi kalau orang Islam nggak sholat, ya itu sudah Islam mengatur. Ada undang-undang apa? Perzinahan, pernikahan, atau melawan hukum itu, ya ada undang-undang yang mengatur. Bukan berarti orang yang misalkan ya, mohon maaf nih, Undang-undangnya bias mayoritas. Apa itu? Undang-undangnya bias Tirani Nggak apa-apa. Tirani mayoritas. kalau bukan bahasa tirani Indonesia. lah. Itu Nah, ya, mayoritarism. wajar sebuah undang-undang mengikuti mayoritas itu wajar. Bukan nggak apa-apa, Karena Pak, yang nggak boleh. Tuh, nggak boleh. Gimana? Mana aturannya? Mana aturannya? Coba sebutkan. Aturannya mana? Nggak boleh melanggar Aturannya mana? konstitusi kalau Aturannya coba diskriminatif. sebutin. Aturannya mana? Dari pasal negara hukum aja Pak. Apa itu? Pasal 1 ayat 3 bilang Indonesia itu negara hukum. Artinya kita nggak punya mayoritas minoritas. Di sini semuanya sama. Dari Hukum atas negara tadi hukum Mbak aja dari awal bisa. kalau Jadi saya nggak bilang boleh maka di awal saya diskriminatif. sebut supaya kita paham semuanya. Asalnya 3 sumber hukum, ada agama, mohon maaf nih agama nih. Ada adat, ada barat. Agama Oh, ini hukum negara. Kita Atas tegar yang dimaksud hukum apa lagi nih? Itu Mas sumber Mustafa, nggak dari boleh hukum inspirasi berlaku hanya pembuatan untuk hukum. Loh, Tapi kok berlaku? hukum Nggak itu berlaku. negara, Pak. kalau hukum sudah jadi, mohon maaf nih, saya contohkan nih ya. Nggak bisa begitu. Nanti dulu. Masjid sebelum jadi masjid, mau kau kencingin, kau muntahin, kau kasih taek sapi, boleh. Begitu disahkan sebagai masjid, berlaku untuk semua menjadi haram kalau kotoran itu dimasukkan ke masjid. Sama dengan undang-undang. Yang membuat Kristen, Islam, Hindu, Buddha, adat apa, di parlemen itu,
yang disebut fraksi itu, kalau sudah disahkan ya berlaku untuk semua, bukan untuk orang Islam saja. Gimana jadi Makanya kita mundur sih juga kita itu. untuk disahkan. Karena ini ternyata diskriminatif dan melanggar Nah, konstitusi. ini masih rencana. Kita kritisi nggak apa-apa, no problem. Enggak, tapi kalau tadi bias mayoritas tadi, Apa itu? karena Kan undang-undangnya masih bias rencana, kritik aja kalau nanti berubah kan Bud, ada bud, problem. bud. Kritik aja. Buat Ayo, Sen, jangan lama, kasih sedikit tipis. saya mau nambah dikit nih. Tadi kan ngomongin tentang mayoritarianism. Sebenarnya kalau kita ngomong demokrasi itu nggak cuma soal mayoritas minoritas, tapi juga tentang rules of values. Dan itu ada di naskah akademik RKUHP sendiri, walaupun isinya nggak seperti itu. Itu diomongin tentang perlindungan hak asasi manusia itu nggak bisa diterobos begitu aja meskipun mayoritas ngomongnya A, B, C, D dan segala macam. Kemudian pun kalau kita ngomongin mayoritas, itu mayoritas tentang apa? Mayoritas suku, agama, ras atau apa? Karena kenapa harus ada legitimasi agama? Kenapa nggak mayoritas suku? Kenapa nggak mayoritas pendidikan? Kenapa nggak mayoritas yang lain gitu? Kemudian juga saya mau nambahin juga ini mau ngejawab dikit. Gimana caranya kalau mau nikah tanpa menikah tapi punya dorongan seksual harus dipenuhi. Caranya jangan miskin. Karena suka nggak suka, RKUHP ini kalau disahkan, ini malah mempertajam jurang ketimpangan. Oke. Bagaimana caranya bisa orang kaya itu dibuktikan nanti melakukan hubungan Seks. seksual di luar nikah dan juga kumpul kebo. Sedangkan dia punya security depan rumahnya, di komplek mewah dan segala macam. Jadi ya, ini benar-benar bukan cuman buruk, tapi juga jual immoral. Karena orang-orang kaya nggak akan kena. Bisa, orang kaya juga yang ngelaporin bisa. Ya kan supirnya. delik aduan kan? Iya, bisa supirnya. Ya cari yang atau lebih bisa apanya. cari yang lebih kaya lah buat ngaduin. Oh ya, terakhir kita udah waktu udah Tapi delik aduan bias ini bukan delik mayoritas aduan. waktunya nih. Pak Idam udah marah-marah dari kita sama kita kan. Ini kamera, Delik sorry aduan. Sam, ini kamera mau diangkat-angkatin. Kalau ngomong banyak-banyak, Iya. bisa ini. Idam Delik aduannya tadi udah bukan- bolak Kalau mau balik. di ngoceh lagi tuh kamera di Pokoknya AC mati ini. Iya. AC mati kenapa? udah mulai ini Emang ngusir mati. nih. Ini udah Belum bayar kali. cara detik mengusir kita nih dari sini Mas. Pak Idam ini yang salah nih pasti kalau gini-gini. Oke, terakhir Pak Haris dulu. Udah, gua cukup lah gua. Lu deh, Mas. Ya kita serahkan pada pemerintah dan DPR. Kalau nanti misalkan ini kemudian setelah kita kritik malam hari ini dari dua sisi katakanlah, kemudian didengar dengan baik, yang memiliki telinga yang baik. Toh saya meskipun setuju, kita keberatan dengan pasalnya kurang berat misalkan, hukumannya kurang berat. Jadi ini kurang berat ini ini ya, sangat Harusnya complicated. kalau zina nih berapa tahun harusnya? Kalau zina kan menentukan keturunan ya, keturunan. Iya, harusnya berapa tahun? Dari 30 tahun lah. 30 tahun. Ya. Tapi kan lihat aduan, kalau istrinya sama suaminya tidak lapor kan Iya, nggak kalau jadi. kumpul kebo berapa tahun? Ya separuhnya 15 tahun lah. Tapi gua Baru tadi- takut orang mau melakukan itu. Tapi gua agak terusik juga tadi soal kayak Mas Tova ngomong soal apa namanya bahwa ada nilai-nilai mayoritas yang harus diakomodir gitu ya. Nah ini memperlihatkan bagaimana kita harus melihat negara ini dalam konstruksi kenegaraan gitu ya. Bahwa human rights itu hak natural yang mutlak gitu. Nggak bisa ditawar nih human rights ini karena natural rights gitu ya terberi. Sementara kedaulatan negara itu relatif, konsensual gitu. Nah, jadi kita nggak bisa mengorbankan yang terberi, yang natural untuk sesuatu yang konsensual. Tapi kan mayoritas. Bukan. Majority. Ini setengah detik. Kita membuat undang-undang seperti membuat baju. Siapa sih yang mau pakai? Iya kan? Mayoritas. Ya kan? Nah, Loh, minoritas sekarang kan baju. terima aja ikut Kalau nggak apa yang pas, harus. nanti Gitu, misalkan Bos. sudah diundang-undangkan nih. Gitu. Undang-undangkan nggak pas nih, baju kembalikan. Kita judicial review di MK. Kan begitu kan? Itu dia. Ya ngapain Karena bikin nih- undang-undang kalau mau di Dia setengah detik ya. Apa enggak? Dia setengah Kasih detik. kesempatan nih. Gua detik. Karena lagi di detik ini gitu. Jadi begini. Pak Idam, ampun Pak Idam. Kesimpulannya jadi menarik, ya kan? Mas Mustafa ini kan truly critical group, part of truly critical Gak tahu group. dia mau ngomong apa. Bu. Tapi dalam konteks soal ini, dia menjadi Juru bicara. pendukung yang sangat di depan dalam soal pasal ini. Dalam pasal ini. Yang menariknya, kelompok-kelompok yang banyak diuntungkan dengan perspektifnya pasal ini, yang posisinya ada di dalam negara juga pemerintahan, malah diem untuk pasal ini. Aneh ya?
Jadi aneh sebetulnya situasi kita. Sejak 2014 banyak yang aneh, Mas. Saya belum selesai, Mas. Kayaknya masih tensinya masih ini. Sebelum 2014 juga banyak yang aneh. Ayo. Nah, jadi yang saya mau bilang begini. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada yang belum selesai. Untuk melihat apa yang tadi Vincent bicarakan tuh, rujukan-rujukan historis. Ya, apa tadi Gummersbach dan Ya, macam-macam. itu kan kalau di dalam tafsir hukum tuh, Belandanya Vincent ini kan. kalau di tafsir hukum itu namanya tafsir historis namanya. Lihat yang ke belakang original intentnya. Nah, sebetulnya tafsir itu boleh berbeda dan harus berbeda supaya kita saling bertukar. Oke. Nggak boleh seragam. Tetapi yang menarik, keberagaman tafsirnya itu juga ditandai dengan keberagaman posisi Nah, itu dia. Dalam polarisasi. dalam polarisasi. Nah, Lama banget, ayo buruan. saya khawatir sebagai penutupnya nih mau gue bilang begini. Jangan-jangan RUU KUHP ini sebetulnya salah satu tiket bargaining menuju 2024 dari posisi yang anti Islam berbeda untuk ini itu ya, kasih ini Shifting. ini untuk dalam rangka memuluskan. Oh, berarti luar biasa dong Pak Jokowi. Jadi dalam bilang selamatlah, ini dong. Anda masuk koalisi. kita belum ikut pemilu, nggak bisa. Oke. Atas dasar kepentingan dan permintaan mayoritas, saya tadi mau kasih ke Mbak Bibip untuk terakhir, tapi karena mayoritas Sudah minta untuk Udah tutup. tutup pintunya tuh. Iya, ya kita akhiri saja. Tidak ada acara kesimpulan, malam ini. tidak ada perspektif. Terima kasih Mbak Bibip, terima kasih Vincent yang sudah di Zoom, Pak Kiai juga terima kasih, Bang Haris, terima kasih, Mas Mustafa, juru bicara penting Yes. dari shifting position ya. Shifting position. Kemenkumham nih Prof. Edi Hiraj sih bangga nih. Masuk koalisi lah ini. Top. Kan belum pemilu kita belum. Gak perlu ikut peserta, tapi masuk koalisi. Ya, ini Gimana? AC udah mati bos. Oke, sampai jumpa lagi minggu Adios, depan. adios amigos, hidup mayoritas. Ya.